Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Firnanda dari kelas 12 IPA SMA Negeri 5 Selayar. Video ini berisi gabungan dari beberapa video terkait penjelasan sifat koligatif larutan. Jadi kemolalan atau disimbolkan dengan huruf M atau molalitas adalah salah satu jenis satuan konsentrasi. Kita tahu di kelas 10 dulu kita sudah belajar tentang kemolaran ya. Kalau kemolaran simbolnya adalah M besar, rumusnya adalah mol dibagi dengan volume, satuannya volume adalah liter. Nah di kelas 12 Anda dikenalkan dengan satuan konsentrasi yang lain yaitu kemolalan atau simbolnya M kecil. Di kemolalan menyatakan perbandingan mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi perbandingan mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah ini kalau dinyatakan dalam bentuk rumus, jadi rumusnya seperti ini. Jadi mol terlarut dibagi dengan massa pelarut. Nah di sini yang perlu dicatat, massa pelarut harus satuannya kilogram. Sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk simbol, mol itu kan simbolnya N ya. Jadi N terlarut dibagi, kalau massa M kecil, massa pelarut. Nah ini biasanya dinyatakan dalam satuan gram, maka kita rubah menjadi bentuk gram seperti ini ya. Jadi kita tahu mol ini kan rumusnya adalah, jadi tadi rumusnya adalah mol terlarut dibagi dengan massa pelarut. Ini satuannya adalah kilo. Ini bisa saya rubah menjadi mol terlarut dikali seper massa pelarut. Nah kita tahu mol terlarut itu adalah massa dibagi mr, jadi massa terlarut dibagi dengan mr terlarut. Nah ini kita akan rubah. Jadi kalau ini gram, misalkan diketahui massa pelarutnya 200 gram, tentu ini harus dirubah ke kilo ya, karena ini mintanya harus satuan kilo, berarti gram ke kilo itu berapa? Nah kita tahu 1000 gram itu kan sama dengan 1 kilo ya. Jadi kalau ini dibagi 1000, berarti kan 1 gram. Ini juga dibagi 1000, berarti seper 1000 kilo. Jadi massa pelarut, kalau ini dalam satuan gram, cara merubahnya ya gampang aja, berarti seper dari massa pelarut dalam satuan gram, Anda bagi 1000. Nah, ini kalau kita putar balik, maka rumusnya menjadi mr terlarut dikali ini putar balik menjadi 1000 per massa pelarut, dua-duanya sudah satuannya gram. Jadi nanti kita pakai rumus yang ini ya. Oke, langsung aja kita berikan contoh soal yang berkaitan dengan kemolalan. Oke, soal nomor 1, berapakah kemolalan larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air? Oke, di sini diketahui massa terlarutnya adalah urea, yaitu 3 gram dilarutkan dalam air, berarti dia adalah massa pelarutnya, yaitu 200 gram. Mr terlarut, yaitu Mr urea, sudah dikasih tahu adalah 60 ya. Ya sudah, berarti satu lagi di sini, berarti molal sama dengan massa terlarut dibagi dengan mr terlarut dikali dengan 1000 per massa pelarut. Nanti kalau masukin aja, jadi massa terlarutnya adalah 3 dibagi dengan mr terlarutnya yaitu urea 60 kali 1000 dibagi dengan massa pelarutnya adalah 200. Dicoret, bagi ini 5 ya. Berarti ini bagi ini lagi, berarti itu 12 ya. Ini coret lagi, berarti 1/4 alias 0,25 mol, simbolnya M kecil ya. Jadi fraksi mol atau dilambangkan dengan X besar, ini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jika jumlah mol zat pelarut adalah NP dan jumlah mol zat terlarut adalah NT, maka fraksi mol pelarut atau XP dan fraksi mol zat terlarut atau XT masing-masing adalah seperti ini ya. Jadi kalau fraksi mol pelarut berarti molnya pelarut dibagi dengan mol semuanya, jadi mol semuanya ini mol zat terlarut ditambah mol pelarutnya. Kalau fraksi mol terlarut berarti mol terlarut dibagi dengan mol semuanya. Nah jumlah keduanya, jadi fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut itu ketemu satu ya. Oke, agar mudah memahami pengertian fraksi mol, kita akan langsung mempraktekkan dalam pembahasan beberapa soal berikutnya. Oke, langsung aja kita simak soal dari yang pertama. Untuk membuat larutan urea, seorang petani mencampurkan 10 gram urea dengan 6 gram air. Berapakah fraksi mol urea tersebut? Oke, langkah pertama kita cari mol urea dulu ya. Jadi mol urea saya singkat NU aja, jadi NU berarti massa urea dibagi dengan mr. Massa ureanya 10, mr urea adalah 60. Jadi kalau disederhanakan berarti ini adalah 1/6. Kemudian mol air itu berarti massa air dibagi dengan mr-nya air, berarti massanya air 6 dibagi dengan mr-nya air 18. Ini kita sederhanakan adalah 1/3 ya. Anda ditanya berapa fraksi mol urea, maka fraksi mol urea, simbolnya fraksi adalah X, fraksi mol urea berarti molnya urea dibagi dengan mol semuanya, yaitu mol urea ditambah dengan mol air. Berarti mol ureanya 1/6 dibagi dengan mol urea 1/6 lagi ditambah dengan 1/3. Yang bawah kita samakan penyebutnya, ini menjadi 6 ya.
6 bagi 6 1 kali 1 berarti 1. Ini 6 bagi 3 2 kali 1 berarti 2. Berarti 1/6 dibagi dengan 3/6. Ini putar balik yang bawah berarti 1/6 kali 6/3 berarti fraksi molnya adalah 1/3. Kemudian dari sifat kualitatif larutan. Di sini saya ilustrasikan ada air murni ya. Jadi air murni kita tahu memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Kemudian di sini saya masukkan gula sebanyak 10 mol. Ternyata di sini mengalami perubahan baik titik beku maupun titik didihnya. Jadi awalnya 0 derajat Celcius, titik bekunya turun menjadi -2 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya mengalami kenaikan yaitu 105 derajat Celcius. Kemudian saya membuat larutan lagi yaitu larutan urea 10 mol. Jadi sama-sama konsentrasinya 10 mol, ternyata efeknya tidak berubah. Jadi titik bekunya tetap turun -2, sedangkan titik didihnya naik 105. Jadi sama, meskipun larutannya berbeda, yang ini gula, yang ini urea, kalau konsentrasinya sama, ternyata efeknya tidak berubah ya. Sekarang saya melakukan percobaan lagi, larutan urea saya ganti dengan larutan urea yang awalnya tadi 10 mol ya, saya ganti dengan 20 mol. Nah, di sini terjadi perubahan. Jadi titik bekunya menjadi -3, sedangkan titik didihnya menjadi 108. Nah, dari percobaan ini, apa itu sifat kualitatif larutan? Nah, dari percobaan di atas, sifat kualitatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarut. Jadi kalau konsentrasinya diubah, maka efeknya juga berubah. Tetapi kalau konsentrasinya sama, walaupun jenis zatnya berbeda-beda, efeknya tetap sama. Nah, itu adalah sifat kualitatif larutan. Nah, pada bab ini kita akan belajar 4 macam sifat kualitatif larutan, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap jenuh larutan, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, yang dua ini, yang nomor 2 dan 3 tadi sudah kita kasih ilustrasi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penurunan tekanan uap jenuh larutan. Apa itu tekanan uap jenuh? Oke, langsung aja kita pelajari. Apabila suatu zat cair dimasukkan ke dalam suatu ruangan tertutup, maka zat tersebut akan menguap hingga ruangan itu jenuh. Pada keadaan jenuh, proses penguapan mempunyai laju yang sama dengan pengemunan. Nah, di sini saya kasih ilustrasi. Ini adalah sebuah panci dengan wadah tertutup rapat ya. Kemudian saya masak airnya seperti ini sehingga terjadi penguapan. Nah, bila laju penguapan sama dengan laju pengemunan, maka keadaan seperti ini disebut dengan keadaan jenuh. Nah, jika kita melakukan pengukuran terhadap tekanan yang terjadi pada saat itu, maka tekanan yang ditimbulkan disebut dengan tekanan uap jenuh. Nah, sekarang apabila suatu zat dilarutkan dalam zat cair, bagaimana pengaruh zat terlarut tersebut terhadap besarnya tekanan uap jenuh larutan? Misalkan pada air ini saya tambahkan urea. Nah, ini adalah partikel-partikel urea. Ternyata tekanan uap jenuh larutan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni. Adanya partikel zat terlarut menghalangi partikel pelarut untuk berubah menjadi gas. Akibatnya tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni. Jadinya adanya partikel-partikel urea ini menyebabkan air sulit menguap ya. Karena sulit menguap, sehingga uap yang timbul juga sedikit. Akibatnya tekanannya turun. Selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan disebut penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Jika tekanan uap jenuh pelarut murni adalah P0 dan tekanan uap jenuh larutan adalah P, maka besar penurunan tekanan uap jenuh adalah selisihnya ya. Jadi tekanan uap air murni dikurangi dengan tekanan uap jenuh larutan. Jadi kalau saya kasih gambaran, kalau air murni kurang lebih tekanannya 760 mm Hg ya. Nah, bila saya kasih urea, nanti terjadi penurunan. Nah, larutan urea simbolnya adalah P saja ya. Jadi tekanan larutan itu disebut simbolnya adalah P. Nah, ini terjadi penurunan katakanlah 740 mm Hg. Nah, di sini terjadi penurunan sebesar selisihnya ini. Jadi sama dengan 20 mm Hg. Nah, yang perlu dicatat adalah simbol-simbolnya ini ya. Jadi P0 ini adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Jadi air murni. Sedangkan P adalah tekanan uap jenuh larutan. Delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh. Nah, nanti ada rumusnya sendiri-sendiri bagaimana cara menghitung tekanan uap jenuh larutan atau P sama penurunannya. Nah, oke. Di sini rumusnya saya kenalkan. Menurut Raoult, penurunan tekanan uap jenuh yaitu delta P larutan dan tekanan uap jenuh larutan atau P dirumuskan dengan persamaan seperti ini ya. Jadi XP ini adalah fraksi mol pelarut. Jadi kalau menghitung tekanan uap jenuh larutan, rumusnya adalah fraksi mol pelarut kali tekanan uap jenuh air murni. Kalau penurunan yang kita pakai fraksi mol terlarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh air murni. Jadi cara menghafalnya kita tinggal melihat aja nih. Ini kan simbolnya P ya. Maka fraksi molnya adalah fraksi mol P yaitu pelarut. Otomatis ini sisa yang lain yaitu fraksi mol terlarut. Jadi di sini dapat disimpulkan ada 3 rumus yang wajib kalian hafal.
dan pengertian-pengertiannya ini tadi ya. Jadi ingat P0 ini adalah tekanan uap jenuh air murni, P ini adalah tekanan uap jenuh larutan, dan delta P ini adalah penurunannya. Oke, untuk memahami ketiga rumus ini kita akan coba membahas 3 soal berikut ya. Oke, kita awali dari soal yang pertama. Tekanan uap jenuh air pada suhu 100 adalah 760 mmHg. Oke, di sini diketahui adalah tekanan uap jenuh air, berarti yang diketahui adalah P0 ya, sama dengan 760 mmHg. Nah, yang ditanya adalah tekanan uap jenuh glukosa, berarti yang ditanya adalah tekanan larutan. Jadi tekanan larutan berarti simbolnya adalah P ya. Nah, kita tahu rumusnya P tadi adalah fraksi mol pelarut ya, P, yang ini juga P kan gitu, kalikan tekanan uap jenuh air murni. Berarti langkah pertama kita cari fraksi mol. Kita tahu rumus fraksi mol itu adalah molnya pelarut dibagi mol semuanya. Oke, kita cari dulu molnya pelarut. Molnya pelarut di sini adalah air ya, berarti masanya air dibagi dengan mR-nya air. Oke, masanya air berapa? Nah, di sini dikasih keterangan. Jadi glukosanya adalah 18%. Kemarin saya bilang kalau dikasih kadar 18%, berarti massa glukosa itu sama dengan 18 gram. Sedangkan massa airnya adalah sisanya, yaitu 100% dikurangi 18% sama dengan 82%. Nah, ini kita anggap sebagai gram gitu ya. Oke, berarti massa airnya adalah 82 dibagi dengan 18, ini kalau kita hitung kurang lebih 4,55 mol ya. Oke, kita hitung untuk mol dari terlarut ya. Mol terlarutnya adalah ya masanya glukosa, karena glukosa kita masukin ke dalam air ya. Berarti per mR glukosa ini nilainya adalah masanya tadi 18% atau 18 gram ya, per mR nya adalah 180, berarti ketemu 0,1 mol. Nah, selanjutnya kita hitung fraksi mol dari pelarut. Nah, fraksi mol pelarut berarti mol pelarut dibagi mol semuanya, yaitu mol pelarut ditambah mol terlarut. Mol pelarutnya tadi adalah 4,55 dibagi dengan 4,55 ditambah 0,1. Ini kalau kita hitung kurang lebih 0,9875 ya. Ini sudah, kita tinggal menghitung tekanan uap jenuh larutannya adalah fraksi mol pelarut dikalikan tekanan uap jenuh air murni. Berarti ini 0,9875 dikalikan 760 mmHg ya. Berarti nilainya kurang lebih 743,66 mmHg. Nah, seperti ini. Titik didih suatu cairan adalah suhu yang diukur pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luar. Nah, yang dimaksud tekanan luar yaitu tekanan pada permukaan zat cair. Pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luar, gelembung-gelembung uap yang terbentuk dalam cairan dapat mendorong diri ke permukaan menuju fase gas. Nah, kita tahu pada tekanan 1 atm atau 760 mmHg, titik didih air murni adalah 100 derajat Celcius. 1 atm itu kisarannya ya seperti yang kita rasakan saat ini ya. Bila ke dalam air murni dilarutkan suatu zat, maka pada suhu 100 derajat Celcius, air belum mendidih. Mengapa? Kita ketahui bahwa adanya partikel terlarut menyebabkan tekanan uap jenuh larutan menjadi lebih rendah. Tekanan uap air pada saat itu belum mencapai 1 atm atau 760 mmHg. Otomatis air belum mendidih. Oleh karenanya, untuk mencapai tekanan uap 760 mmHg, maka perlu dipanaskan lebih tinggi lagi. Akibatnya, larutan mendidih pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Ini berarti bahwa titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Sehingga delta TB dapat dihitung dengan rumus titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut. Biasanya untuk menghitung besar kenaikan didih, di samping digunakan rumus sebelumnya, sering juga digunakan rumus seperti ini ya. Jadi delta TB sama dengan Kb kali molal, di mana Kb ini adalah tetapan titik didih larutan, sedangkan M ini adalah molal. Kita tahu rumus molal adalah massa terlarut dibagi dengan mR terlarut dikali 1000 per massa pelarut. Nah, kita akan menggunakan rumus-rumus ini untuk membahas 3 soal berikutnya. Jadi di video kali ini saya sertakan 3 contoh soal. Langsung saja kita simak dari soal yang pertama. Tentukan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa dengan mR 180 dalam 500 gram air. Di sini diketahui Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per molal dan Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Di langkah pertama kita cari dulu delta TB-nya, kenaikan titik didihnya. Kita tahu rumusnya delta TB adalah Kb kali molal. Molal sendiri dihitung pakai rumus massa terlarut dibagi dengan mR terlarut kali 1000 per massa pelarut.
Di sini Kb-nya adalah 0,52, kita tulis 0,52. Massa terlarutnya yaitu glukosa dilarutkan dalam air ya. Jadi massa terlarutnya adalah glukosa yaitu 18 gram per mR terlarut yaitu mR glukosa yaitu 180 kali 1000 dibagi dengan massa pelarut yaitu massa air. Berarti 500. Berarti dari sini kita peroleh, ini kita coret berarti ini 10 ya. Ini kita coret berarti 2. Berarti 0,52 kali 2 per 10. Ini kita bagi, ini kita kalikan dulu berarti 1,04 dibagi 10 berarti 0,104 derajat Celcius. Ini adalah kenaikannya ya. Nah, yang ditanyakan adalah titik didih larutan berapa. Nah, untuk menghitung titik didih larutan itu rumusnya berarti titik didih air murni ditambah dengan kenaikannya ya. Nah, titik didih air murni seperti kita ketahui adalah 100 derajat Celcius, kenaikannya adalah 0,104. Berarti titik didih air sekarang menjadi 100,104 derajat Celcius. Jadi ingat adanya zat terlarut menyebabkan titik didihnya mengalami kenaikan yaitu menjadi 100,104 derajat Celcius. Ya. Ke dalam 500 gram air dilarutkan 7,45 gram KCl dengan mR 74,5. Jika tetapan penurunan titik beku molal Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, larutan yang terbentuk memiliki titik beku sebesar. Oke, seperti biasa kita akan data dulu ya. Jadi di sini diketahui massa air ya, 500 gram, berarti itu adalah massa pelarut. Saya tulis MP yaitu 500 gram. Kemudian 7,45 gram KCl ini adalah massa terlarut. Ini saya hitung mR-nya dulu ya, mR pelarut yaitu mR air itu adalah 18 ya. Kemudian massa terlarut yaitu KCl sebesar 7,45 gram. mR-nya juga sudah diketahui yaitu 74,5. Kemudian diketahui lagi Kf air yaitu 1,86 derajat Celcius per molal ya. Oke, yang ditanya adalah titik beku ya. Kita tahu rumus dari titik beku atau delta TF. Itu rumusnya adalah Kf kali molal karena dia larutan elektrolit berarti dikalikan dengan faktor Van Hoff ya. Oke, saya cari dulu faktor Van Hoff-nya. Kita tahu KCl ini akan terurai menjadi K plus dan Cl min. Berarti dari sini N-nya ketemu 2 ya. Jadi jumlah ionnya 2. Maka I sama dengan 1 plus N min 1 kali alfa. Ini 1, N-nya tadi sudah ketemu 2. Min 1 kali alfanya kalau tidak diketahui berarti dia 100%. Tetapi jangan ditulis 100%, tapi desimalnya ya 100% per 100 berarti 1 ya. Berarti ini dikurangi 1 kali 1. 1 ditambah 1 berarti 2. Oke, selanjutnya saya akan cari molal. Molal adalah rumusnya massa terlarut dibagi dengan mR terlarut kali 1000 per massa pelarut ya. Massa terlarutnya 7,45 dibagi dengan mR 74,5 kali 1000 dibagi dengan massa pelarutnya adalah 500 ya. Oke, ini kita bagi menjadi 0,1 ya. Kalikan ini dibagi menjadi 2 berarti ketemu 0,2 molal. Ya sudah, maka untuk mencari delta TF-nya berarti Kf kali molal kali I berarti ketemu 1,86. Molalnya sudah ketemu 0,2 dan I-nya adalah 2. Oke, kalau kita kalikan ini hasilnya adalah 0,744 ya. Nah, ini penurunan titik bekunya ya. Yang ditanyakan adalah bukan penurunannya, tapi yang ditanyakan adalah titik bekunya ya. Jadi titik beku atau TF itu sama dengan 0 dikurangi 0,744 berarti menjadi minus 0,744 derajat Celcius. Larutan elektrolit mempunyai sifat kualitatif yang lebih besar daripada sifat kualitatif larutan non-elektrolit yang berkonsentrasi sama. Mengapa? Sebagaimana kita ketahui, zat elektrolit sebagian atau seluruhnya terurai menjadi ion-ion. Jadi untuk konsentrasi yang sama, larutan elektrolit mengandung jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Oleh karena itu, larutan elektrolit mempunyai sifat kualitatif lebih besar daripada sifat kualitatif larutan non-elektrolit. Perlu saya ingatkan di sini ya, bahwasanya sifat kualitatif larutan itu adalah sifat yang tidak dipengaruhi jenis zatnya, tetapi hanya dipengaruhi oleh konsentrasinya. Semakin besar konsentrasinya, semakin besar jumlah partikelnya, semakin besar pula sifat kualitatif larutannya. Di sini saya misalkan ada urea. Urea ini adalah termasuk golongan zat non-elektrolit. Ini berwujud solid, saya larutkan dalam air, dia terlarut. Tetapi wujudnya tetap, yaitu sama-sama partikel urea. Jadi kalau di sini jumlah partikelnya 100, setelah dilarutkan dia sama, dia 100 ya. Beda sama NaCl. NaCl adalah larutan elektrolit. Awalnya dia solid, saya masukin ke dalam air, dia terurai, dia mengion ya. Dia mengalami ionisasi sehingga terbentuk ion Na+ dan Cl-. Misalkan jumlah partikelnya awalnya ini 100, maka masing-masing berjumlah ini juga 100, ini juga 100. Jadi total setelah dilarutkan jumlah partikel menjadi 200, 2 kali lipat dari jumlah semula. Nah, inilah yang membedakan dengan larutan non-elektrolit ya.
Untuk menghitung besar sifat kualitatif larutan pada larutan elektrolit, digunakan faktor Van Hoff yang besarnya adalah I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. N ini jumlah zat yang menguap, sedangkan alfa adalah derajat ionisasinya, jadi banyaknya zat yang terurai. Misalkan yang terurai 80%, maka alfanya ditulis desimalnya ya, yaitu 0,8. Oleh karena itu, maka rumus-rumus sifat kualitatif untuk larutan elektrolit menjadi, seperti ini ya. Jadi semuanya dikalikan lagi dengan faktor Van Hoff ya. Jadi saya kira ini rumus awal sudah tahu ya. Jadi rumusnya awal dari delta Tb adalah Kp kali molal, berhubung dia elektrolit, maka dia dikalikan lagi dengan faktor Van Hoff seperti ini. Nah, yang agak berbeda adalah penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh rumusnya tetap, hanya saja untuk menghitung fraksi mol terlarut rumusnya agak berbeda. Jadi rumusnya adalah mol terlarut dikalikan dengan faktor Van Hoff dibagi dengan mol terlarut dikalikan dengan faktor Van Hoff ditambah mol pelarut ya. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan rumus-rumus ini dalam pembahasan soal berikut agar kalian lebih paham tentang penerapan rumus-rumus ini ya. Oke, kita awali dari soal nomor 1. Sebanyak 29,25 gram NaCl dengan MR 58,5 dimasukkan ke dalam 342 gram air. Jika tekanan uap jenuh air murni pada suhu T derajat Celcius adalah 150 mm Hg, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh. Jadi Anda yang ditanya adalah penurunannya ya, alias delta P. Oke, ini saya data dulu. Jadi sebanyak 29,25 gram NaCl ini adalah massa terlarut ya. Jadi saya tulis MT aja, yaitu 29,25 gram. MR terlarut yaitu 58,5. Kemudian dimasukkan ke dalam 340 gram air, berarti itu adalah massa pelarut 342 gram. Kita tahu ml air itu adalah ml pelarut 18 ya. Kemudian tekanan uap jenuh air murni berarti itu adalah P0 sama dengan 150 mm Hg. Hitunglah penurunan tekanan uap jenuh. Jadi kita tahu delta P itu kan rumusnya sama dengan fraksi mol terlarut dikalikan dengan P0 dikalikan lagi dengan faktor Van Hoff ya, karena dia NaCl ini termasuk golongan elektrolit. Nah, langkah berikutnya saya akan cari dulu mengenai mol terlarutnya ya. Jadi mol terlarut itu berarti massa terlarut dibagi MR berarti 29,25 dibagi dengan 58,5, ini tepat ketemu 0,5 mol. Kemudian saya cari mol terlarut, mol pelarut berarti molnya massanya air dibagi dengan MR air berarti 342 dibagi dengan 18, ini tepat ketemu 19. Kemudian saya akan cari faktor Van Hoff-nya ya. Jadi NaCl seperti kita tahu dia terurai menjadi Na+ sama Cl-, berarti dari sini banyaknya ion adalah 2 ya. Oke, berarti faktor Van Hoff-nya sama dengan 1 plus N-1 kali alfa, berarti ini 1 ditambah N-nya tadi udah ketemu 2 2 kali alfa. Bila di soal tidak diketahui berarti alfanya adalah 100%, tapi di sini ditulis jangan persentasenya ya, tapi desimalnya yaitu 1 ya. Berarti 2 1 1 kali 1 1 tambah 1 berarti 2. Oke, berarti dari sini kita bisa menghitung fraksi mol terlarut. Fraksi mol terlarut berarti jumlah mol terlarut kali I per jumlah mol terlarut kali I ditambah dengan jumlah mol pelarut. Berarti sama dengan ini tadi sudah ketemu 0,5, kemudian ini sudah ketemu 2 per ini sama ya 0,5 kali 2 ditambah dengan 19. Maka ini bisa kita hitung, ini ketemu 1 ya, per ini juga 1 ditambah 19 berarti sama dengan 1/20 alias 0,05. Maka besar penurunan tekanan uap jenuhnya adalah fraksi mol pelarut kali P0 ya. Oke, sudah kita hitung, ini sudah ketemu 0,05 kalikan dengan P0 nya tadi adalah 150 berarti ketemu 7,5 mm Hg. Apabila dua jenis larutan yang berbeda konsentrasinya dipisahkan oleh suatu selaput semi permeabel, maka akan terdapat aliran pelarut yang mengalir dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat. Hal ini ditandai dengan naiknya permukaan larutan yang lebih pekat. Perpindahan molekul-molekul pelarut ini disebut dengan osmotik. Nah, ini saya ilustrasikan seperti ini ya. Jadi ini adalah larutan yang pekat, sedangkan yang ini adalah larutan encer. Awalnya mereka berada pada ketinggian yang sama antara kedua larutan, dipisahkan oleh selaput semi permeabel. Seiring berjalannya waktu, terjadi aliran dari larutan encer menuju ke larutan yang pekat. Nah, ini ditandai dengan naiknya air pada larutan yang pekat, jadi dari tingginya sekian menjadi sekian ya. Nah, ini juga mengalami penurunan. Jadi di sini terjadi aliran dari larutan yang encer menuju larutan yang pekat. Nah, perpindahan molekul-molekul pelarut ini dalam kimia disebut dengan osmotik. Nah, untuk menahan laju aliran dari larutan yang encer ke larutan yang pekat, maka harus diberi tekanan pada permukaan ini ya, sehingga tidak terjadi aliran molekul. Nah, osmosis dapat dicegah dengan memberikan suatu tekanan pada permukaan larutan. Tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut dari larutan encer ke larutan pekat disebut tekanan osmotik. Nah, jadi supaya tidak terjadi aliran, maka ini harus ditahan ya, harus diberi tekanan supaya tidak terjadi aliran. Besarnya tekanan osmosis larutan-larutan dapat dihitung dengan rumus I sama dengan MRT, dengan M adalah kemolaran, R adalah tetapan gas yang nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan P adalah suhu absolut larutan. Jadi suhu harus dalam satuan Kelvin ya.
Oke, langsung saja kita terapkan rumus ini untuk pembahasan beberapa soal berikut. Berapakah tekanan osmotik larutan sukrosa 0,04 molar pada suhu 27? Oke, dari soal diketahui konsentrasi kemolarannya adalah 0,04 molar. Kemudian diketahui suhunya adalah 27 derajat Celcius. Ini harus dirubah ke Kelvin dengan cara menambahkan 273 sehingga ketemu 300 Kelvin. Maka P atau tekanan osmotik dihitung dengan rumus MRT ya. M-nya adalah 0,04 molar. R-nya adalah tetapan gas yaitu 0,082. T-nya adalah 300 Kelvin. Ya sudah, Anda tinggal mengalihkan aja, berarti ketemu 0,904 atm ya. Sekian video penjelasan tentang sifat koligatif larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.